Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid Rahman dengan NIM 2210952020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok medan elektromagnetik kelas A. Dimulai dari soal nomor 1. Jadi terdapat vektor M dengan nilai min 1, 2, 1, kemudian vektor N 3, min 3, 0, dan vektor P min 2, min 3, min 4. Selanjutnya kita tentukan vektor Mn-nya, berarti vektor M ke N, yang dimana rumusnya itu N dikurang M, yaitu 3 dikurang min 1 sama dengan 4, min 3 dikurang 2 sama dengan 5, dan 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Lalu hasilnya kita ubah ke koordinat kartesian menjadi 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Selanjutnya untuk soal yang B, vektor Mn ditambah vektor Mp. Untuk vektor Mn sendiri kita sudah ketahui nilainya yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Selanjutnya kita menentukan vektor Mp di mana rumusnya P dikurang M berarti min 2 dikurang min 1 sama dengan min 1, min 3 dikurang 2 sama dengan min 5, dan min 4 dikurang 1 sama dengan min 5. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min AX dikurang eh, min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Selanjutnya vektor Mn ditambah vektor Mp artinya 4AX ditambah min AX sama dengan 3AX, min 5AY ditambah min 5AY sama dengan min 10AY. Selanjutnya min AZ tambah min 5AZ sama dengan min 6AZ. Kemudian untuk soal C, yang ditanya yaitu besarnya vektor M, di mana kita perlu ubah dulu vektor M ke koordinat kartesian menjadi min AX tambah 2AY tambah AZ. Selanjutnya kita cari besarnya dengan cara dikuadratkan, lalu diakarkan menjadi min 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 1 kuadrat. Misalnya akar 6 sehingga didapat 2,45. Kemudian untuk soal yang D, vektor satuan dari MP. Untuk vektor MP sendiri kita sudah dapat hasilnya yaitu min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Selanjutnya kita cari besar vektor MP dengan cara min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Sehingga didapat min AX kurang 5AY dikurang 5Z per akar 51. Sehingga didapat untuk vektor satuannya yaitu 0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Dan untuk 2 RP ditambah 3 RN, vektor P tadi kita sudah dapat titiknya yaitu min 2, min 3, min 4. Lalu masing-masingnya dikali 2 dan kita ubah ke koordinat kartesian sehingga menjadi min 4, min 4 AX, min 6 AY, min 8 AZ. Untuk vektor N juga kita sudah mengetahui titiknya yaitu 3, min 3 dan 0. Lalu masing-masing dikali dengan 3 sehingga kita ubah menjadi koordinat kartesian. Kartesian menjadi 9AX dikurang 9AY. Lalu untuk 2 RP dikurang 3 RN menjadi min 13 AX ditambah 3 AY dikurang 8 AZ. Dan untuk besarnya sendiri berarti min 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Lalu kita akarkan sehingga didapat hasil 15,55. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui vektor S menyatakan ekspresi yaitu 125 per X kuadrat ditambah Y kurang
2 kuadrat ditambah Z ditambah 1 kuadrat. Lalu X dikurang 1AX ditambah Y dikurang 2AY ditambah Z ditambah 1AZ. Lalu kita evaluasi S pada P 2, 4, 3. Berarti kita masukkan nilai X-nya yaitu 2. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 2 dan nilai Y-nya 4 serta nilai Z-nya 3. Sehingga 125 per 1 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali dengan AX ditambah 2AY ditambah 4AZ. Sehingga didapat hasilnya 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,8 AZ. Kemudian kita tentukan vektor satuan S pada P. Kita tadi sudah mengetahui untuk nilai vektor S sendiri yaitu 5,95 eh, 5,95 AX ditambah 11,9 AY tambah 23,8 Z. Lalu kita cari besar vektor S tadi dengan cara 5,9 dikuadratkan 11,9 dikuadratkan dan 23,8 dikuadratkan. Lalu diakarkan sehingga dapat hasilnya 0,218 AX tambah 0,436 AY ditambah 0,873 AZ. Selanjutnya tentukan permukaan P, X, Y, Z di mana vektor S sama dengan 1. Karena kita menentukan besarnya, berarti nilai yang ada X, Y, Z itu kita kuadratkan, lalu kita akarkan sehingga didapat 125 akar dari X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat per akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Karena pembagian akar ini angkanya sama atau apa yang dibagi itu sama, sehingga didapat 1 lalu 125 kali 1. Itu 1 sehingga didapat permukaannya juga 125. Kemudian untuk soal nomor 3, diketahui vektor A 6, min 1, 2, B min 2, 3, min 4, C min 3, 1, 5. Lalu kita tentukan vektor AB. Vektor AB artinya B dikurang A, min 2 kurang 6, 3 kurang min 1, min 4 kurang 2. Sehingga didapat min 8, 4, min 6. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Selanjutnya untuk yang B kita mencari vektor AC di mana C dikurang A yaitu min 3, min 6, min 3 kurang 6, 1 dikurang min 1, 5 dikurang 2. Sehingga didapat min 9, 2, 3. Lalu kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 9 AX tambah 2 AY tambah 3 Z. Kemudian untuk yang C, kita cari peta BAC. Untuk yang C, kita gunakan rumus besarnya vektor AB. Vektor AB dikali besarnya vektor AC cos theta BAC. Selanjutnya untuk besar vektor AC yaitu 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3. Lalu kita akarkan sehingga didapat akar 94. Dan untuk vektor AB akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat yaitu akar 116. Kemudian untuk cos theta BAC kita menggunakan rumus vektor AB dot vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AB. Dikali dengan vektor AC sehingga 8AX kuadrat ditambah 4AY kuadrat dikurang 6AZ kuadrat. Lalu dikurang min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Lalu dibagi dengan min 94 eh, dikali lalu dibagi dengan akar 94 dikali dengan
akar 116 sehingga didapat untuk cos theta dari BAC yaitu 0,5937. Lalu kita cari tetanya dengan menggunakan arcus cos 0,5937 eh, sama dengan theta BAC sehingga untuk theta BAC didapat 53,6 derajat. Selanjutnya untuk soal D kita mencari vektor proyeksi. Vektor proyeksi AB terhadap AC. Kemudian di sini kita menggunakan rumus vektor AB cos theta BAC. Lalu vektor AB didot dengan vektor AC. Lalu dibagi dengan besarnya vektor AC sama dengan 62 per akar 94. Lalu aja sendiri itu vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AC yaitu min 9AX ditambah AY ditambah 3AZ dibagi akar 94. Lalu kita vektor proyeksi vektor AB terhadap AC dengan menggunakan rumus vektor AB didot dengan vektor AC dibagi dengan besarnya vektor AC dikuadratkan lalu dikali dengan vektor AC di mana untuk pemecahan rumusnya seperti ini dan kita dapatkan hasilnya yaitu 5,94 AX ditambah 1,31 AY ditambah 1,970 AZ. Kemudian untuk soal nomor 4 diketahui vektor A 6 min 1 2, kemudian B min 2 3 min 4 dan C min 3 1 5. Kemudian untuk soal A vektor AB cross vektor AC di mana untuk vektor AB yaitu B dikurang A min 2 kurang 6 3 kurang min 1 min 4 kurang 2 sehingga didapat min 8 4 dan 6. Kemudian kita masukkan ke koordinat kartesian menjadi min 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Kemudian untuk vektor AC C dikurang A min 3 kurang 6 1 dikurang min 1 5 dikurang 2 maka didapat min 923. Kemudian kita ubah ke koordinat kartesian menjadi min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Kemudian AB dan AC yang sudah kita dapat kita crosskan sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ. Kemudian untuk yang B luas segitiga rumus luas segitiga itu yaitu setengah vektor AB dikali vektor AC sin theta sama dengan vektor AB dikali vektor AC. Untuk setengah kali 24 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat sehingga didapat 42,01. Kemudian untuk soal C pada soal nomor C ini uh, vektor satuan yang tegak lurus dengan segitiga. Jadi kita bisa misalkan vektor AB di cross dengan vektor AC tadi dengan vektor P. Jadi vektor satuan dari P yaitu vektor P dibagi dengan besarnya vektor P. Berarti 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ per 2 akar 1765. Sehingga didapat hasil 0,286 AX ditambah 0,928 AY ditambah 0,238 AZ. Kemudian untuk soal nomor 5 kita menentukan koordinat kartesian dari titik C di mana R-nya itu 4,4, C-nya min 115 derajat dan Z-nya
2. Lalu kita mengubahnya dengan rumus Y itu rosin, di mana R-nya itu 4,4, sin min 115 derajat, sehingga didapat min, min 3,99 untuk dan untuk X itu kita menggunakan rumus rho cos phi, di mana 4,4 cos min 115, maka didapat hasil min 1,86. Dan untuk nilai Z-nya tetap 2, sehingga untuk koordinat kartesian untuk X yaitu min 1,86, untuk Y itu min 3,99, dan untuk Y itu 2. Selanjutnya kita disuruh menentukan koordinat silinder dari titik D, yaitu di mana X-nya itu min 3,1, Y-nya itu 2, dan Z-nya itu min 3. Kita menggunakan rumus untuk rho, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat eh, min ditambah Y kuadrat min 3,1 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat, sehingga didapat 4,05. Dan untuk sinnya kita menggunakan rumus tan inverse Y per X, sehingga didapat untuk sin min 39 derajat, dan untuk Z yaitu tetap min 3. Sehingga untuk koordinat silindernya atau koordinat D-nya itu ada rho-nya 4,05, dan C-nya itu 3, min 39 derajat, dan Z-nya min 3. Selanjutnya kita cari besar dari vektor C dan D. Untuk vektor C dan D sendiri, D dikurang C, sehingga kita dapat min 1,24 AX ditambah 6,59 AY dikurang dikurang 5 AZ. Eh, Lalu untuk besarnya vektor CD yaitu akar dari min 124 derajat ditambah 6,59 derajat ditambah min 5 derajat. Maaf, maksud saya yaitu akar min 1,24 kuadrat ditambah 6,59 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, sehingga didapat besarnya yaitu 8,36. Selanjutnya untuk soal nomor 6, di sini kita mengubah ke koordinat silinder, di mana untuk F-nya itu 10 AX dikurang 8 AY ditambah 6 AZ, dengan rho-nya 10, min 8, dan 6. Kita ubah ke C dengan rumus tan min 1, tan inverse min 8 per 10. Sehingga kita dapat hasil min 38,66 derajat. Kemudian untuk rho-nya sendiri itu akar 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dan untuk Z-nya itu 6. Selanjutnya untuk vektor F tadi, titik 10 AX kurang 8 AY ditambah 6 AZ. Lalu kita mencari besarnya vektor rho dengan rumus F tadi dikali dengan A rho, jadi 10 AX dikurang 8 AY ditambah 6 AZ. Kita kali A rho, sehingga didapat 10 AX A rho dikurang 8 AY A rho ditambah AZ A rho, sehingga didapat 10 kosi dikurang sin si tambah 0. Selanjutnya untuk besar F untuk besar FC-nya kita menggunakan rumus AC, yaitu F dikali dengan F dikali dengan AC, yaitu 10 AX dikurang 8 AY ditambah 6 AZ. Lalu dikali dengan AC, sehingga didapat 10 AC dikali AC, di 10 AX dikali AC dikurang 8 AY AC ditambah 6 AZ AC, yaitu min 10 sin si dikurang 8 cos si tambah 0, sehingga didapat hasil
6,25 dikurang 6,25 sehingga didapat untuk besar FV-nya itu 0. Jadi koordinat silindernya yaitu besarnya rho dikali A rho ditambah FC dikali AC dan ditambah FZ dikali AZ yaitu 12,8 A rho ditambah 0 ditambah 6 AZ. Kemudian untuk soal B, diketahui G-nya dengan poin Q-nya dalam bentuk pi rho dan Z. Untuk vektor G-nya eh, yaitu 2x ditambah YAX dikurang Y dikurang AX AY. Lalu untuk Q-nya P si Z di mana X-nya itu rho cos si dan Y-nya rho sin si. Kita mencari besarnya G rho yaitu dengan cara G dikali A rho sehingga didapat 2x ditambah Y cos si dikurang Y dikurang AX sin si. Lalu kita cari besarnya GC dengan cara G dikali AC sehingga didapat min 2x ditambah min 2x ditambah Y sin si dikurang Y dikurang AX. Saya ulangi untuk nomor 6B. Nomor 6B ini diketahui G-nya dengan poin Q-nya dalam bentuk pi rho dan Z. eh untuk vektor G-nya itu yaitu 2x tambah YAX dikurang Y dikurang AX AY. Lalu untuk Q-nya P, P si Z di mana X-nya itu rho cos si dan Y-nya rho sin si. Kita mencari besarnya G rho yaitu dengan cara G dikali A rho sehingga didapat 2x tambah Y cos si dikurang Y AX sin si. Lalu kita cari besarnya GC dengan cara G dikali AC sehingga didapat min 2x ditambah Y sin si dikurang Y dikurang AX cos si. Selanjutnya besarnya GZ yaitu G dikali AZ sama dengan 2x sehingga didapat hasilnya itu 0. Jadi untuk keseluruhannya kita bisa dapat 2 rho cos kuadrat si dikurang P kuadrat si ditambah 5 rho sin si cos si A rho ditambah 4R cos kuadrat si dikurang R sin kuadrat si ditambah 3 sin si cos eh, A, AX. Selanjutnya untuk yang C jika hanya itu 20 aro dikurang 10 ASI tambah 3 AZ sehingga untuk titik P-nya itu X-nya itu 5, Y-nya 2 dan Z-nya min 1. Dan untuk C-nya kita cari arkustan 2 per 5 yaitu 21,8 derajat. Kemudian kita mencari besarnya HX dengan cara H dikali AX. Kita masukkan nilai H, lalu kita kali dengan AX sehingga didapat 20 cos si tambah 10 sin si tambah 0. Untuk HY-nya kita masukkan nilai H tadi ke AY sehingga didapat 20 sin si dikurang 10 cos si tambah 0. Dan untuk HZ-nya H dikali AZ kita masukkan nilai H dan kita kali AZ yaitu didapat 0 ditambah 0 ditambah 3 untuk HX-nya. 20 cos 21,8 derajat ditambah 10 sin 21,8 derajat. Sehingga didapat 20,3 dan untuk HY-nya didapat min 1,857. Dan untuk HZ-nya 3. Kemudian untuk soal 1, soal ketujuh
eh, ada titik C, nilainya 3, 2, dan 1. Kemudian di titik D, nilai R-nya itu 5. Nilai tetanya 20 derajat dan nilai C-nya 70 derajat. Lalu kita ubah ke koordinat bola. Jadi untuk R-nya itu rumusnya R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu diakarkan. Kemudian kita masukkan nilai, yaitu min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga didapat hasilnya 3,74. Untuk theta arcus cos 2 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sehingga didapat 74,5 derajat. Dan C-nya tan inverse Y per X tan inverse 2 per min 3. Sehingga didapat min 33,69 derajat. Sehingga R-nya itu 3,74, tetanya 74,5 derajat, dan C-nya 33,69 derajat. Selanjutnya kita ubah ke koordinat kartesian. Untuk yang D-nya, untuk yang D-nya, eh, untuk X-nya itu kita menggunakan rumus R sin theta cos C sama dengan 3,74 sin 74,5 derajat cos 3 min 33,69 derajat, yaitu 0,585. Untuk Y-nya kita menggunakan rumus R sin theta sin C sehingga didapat min 1,607 dan Z-nya menggunakan rumus R cos theta. Masukkan nilainya sehingga didapat 4,7. Ya, didapat 4,7. Jadi untuk titik D-nya sendiri 0,585 min 1,0607 dan 4,7. Selanjutnya untuk jarak C ke D artinya D dikurang C di mana 0,585 dikurang min 3 lalu min 10,607 dikurang 2 dan 4,7 dikurang 1 sehingga didapat CD vektor C ke D-nya itu 3,585 AX dikurang 3,607 AY ditambah 3,7 AZ. Lalu kita cari besarnya dengan cara diakarkan lalu dikuadratkan sehingga didapat hasil akhir yaitu 6,29. Selanjutnya untuk soal ke-8 kita mengubah vektor ini ke 10AX di mana X-nya min 3, Y-nya 2, dan Z-nya itu 4. Jadi untuk theta sendiri kita menggunakan rumus arcus cos Z per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi arcus cos 16 per akar 9 ditambah 4 ditambah 16. Sehingga didapat 36,66 derajat. Dan untuk si itu sendiri arcus tan Y per X arcus tan 2 per 3. Sehingga didapat min 33,69 derajat. Kemudian kita misalkan A itu 10AX sehingga untuk A tetanya yaitu nilai A tadi dikali dengan A theta yaitu 10AX dikali A theta yaitu 10 cos theta cos sin. Jadinya kita masukkan nilainya dan didapat besar dari A theta yaitu min 6,607. Lalu kita mencari besarnya AR yaitu dengan rumus vektor A dikali dengan AR. Lalu kita dapat hasilnya min 4,96. Dan besarnya vektor AC yaitu A dikali AC 10AX dikali AC yaitu min 10 sin C. Kita masukkan nilainya sehingga didapat untuk besarnya AC itu 5,5. Kemudian jadi vektor theta A theta ditambah vektor C AC yaitu min 4,96 AR dikurang 6,67 A theta ditambah 5,5
ASI. Kemudian untuk soal yang B, rho-nya itu 5, rho-nya itu 5, C-nya 30 derajat, dan Z-nya itu 4. Kemudian kita ubah dulu dengan rumus X, yaitu Pi cos C 5 cos 30 didapat 5 per 2 akar 3. Kemudian gunakan rumus rho sin C, yaitu 5 sin 30 didapat 5 per 2, dan untuk Z tetap yaitu 4. Kemudian untuk theta kita menggunakan rumus arcos 4 per 5 per 2 akar 3 kuadrat, maka didapat 51,34 derajat. Kemudian G-nya itu 10 AY, jadi kita mencari nilai besarnya G itu dengan cara nilai G kita kali dengan AC. Jadi kita masukkan nilai G kali dengan AC, maka didapat 10 cos C. Jadi kita masukkan nilainya 10 cos 30, didapat 5 per 3 atau 8,66. Kemudian untuk G theta, nilai G dikali dengan A theta, 10 AY dikali A theta, yaitu 10 cos theta sin C, yaitu 10 cos 51,34 sin 30, sehingga didapat 3,12, dan besarnya GR yaitu G dikali AR 10 AY, yaitu 10 sin theta, yaitu 10 cos 51,34 sin 30, maka didapat 3,5. Sehingga untuk vektor G itu kita dapat 3,9 AR eh, ditambah 3,12 theta dan 8,66 AC. Kemudian untuk yang C yang terakhir, vektor M di mana R-nya itu 4, theta-nya 110, dan C-nya itu 120 derajat. Untuk A-nya itu 10 AZ, kita menggunakan rumus besarnya. Rumus besar AR yaitu nilai A dikali AR 10 AZ dikali AR 10 cos theta. Kita masukkan nilainya, yaitu 10 cos 110 derajat sama dengan min, 42 derajat. Maka didapat min, 342. Min 3,42. Kemudian untuk besarnya A theta, A yaitu nilai A dikali A theta, yaitu 10 AZ dikali eh, A theta min 10 sin theta. Kita masukkan nilai tetanya min 10 sin 110 derajat, maka didapat hasil min 9,40. Kemudian untuk AC, yaitu nilai A dikali AC, yaitu 10 AZ dikali AC, yaitu 10 dikali 0 sama dengan 10. Selanjutnya vektornya yaitu vektor RAR ditambah theta A theta tambah C AC, sehingga min 3,42 AR dikurang 9,4 A theta ditambah 0. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.